Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Jauhar Hali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tilmaratul Fatinah, NIM 2219075, kelas PBAB. Di sini saya akan membuat video laporan hasil observasi guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi. Oke, langsung saja saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan observasi pada 3 anak, yaitu yang pertama, nama anak Fatin Afifah Azafarin, usia 2 tahun lebih 1 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Bedono, Jalan Karya Bakti, Pekalongan Barat. Observasi ini saya lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, yaitu ketika anak akan meminta gendong kepada ibunya. Dia mengucapkan banda abu, artinya anak ini ingin digendong oleh ibunya menggunakan gendongan bayi atau selendang. Ketika anak ini memegang benda itu punya ibu, dia mengatakan punya abu, itu artinya benda itu milik ibunya. Ketika anak itu memanggil mas, itu kakak laki-laki, dia memanggilnya dengan kata as. Setelah selesai mandi, dia langsung memanggilnya sisis abu, artinya dia itu meminta disisirin oleh ibunya. Kemudian ketika dia ingin meminta minum susu, dia hanya mengucapkan mimi asus, mimi susus, yang artinya mimi susus. Ketika dia merasa ketakutan, dia mengucapkan di, artinya itu takut. Dan ketika dia akan pergi, diajak orang tuanya dan ditanyain oleh salah seorang di situ, mau kemana dek? Dia mengatakan bas Allah, padahal tidak akan membeli lauk, yang artinya itu beli lauk untuk makan, padahal dia pergi bukan untuk membeli makanan. Terus pengamatan yang kedua yaitu nama Sidna Muhaikilah, jenis kelamin perempuan, usia 2 tahun lebih 2 bulan, alamat Bedono, Jalan Karya Bakti, Pekalongan Barat. Observasi ini saya lakukan pada hari Kamis 1 Juli 2021. Orang tua anak ini mengatakan bahwa anak ini selalu aktif, dia tuh selalu bercerita dengan apa yang dilakukan pada hari itu. Dan ketika uminya itu memegang benda sesuatu dan dia belum mengetahuinya, anak itu terus menerus menanyai, itu apa nih, itu terus sampai dia memahaminya. Ketika dia ingin meminta lauk dengan makan dengan lauknya itu ayam geprek, dia mengucapkan mie mamam ayam pepek, namanya itu artinya mie makan dengan menggunakan ayam geprek. Dia memanggil abinya itu dengan sebutan abu. Terus ketika dia makan ikan dan ditanyai kepada seseorang, dek makan apa dek? Dia hanya menjawab makan ikan paus, padahal dia itu makan ikan lele. Oke, dengan pengamatan yang ketiga yaitu namanya Muhammad Fatan Alfisalam, jenis kelamin laki-laki, umurnya 3 tahun, alamat Bedono, Jalan Karya Bakti, Pekalongan Barat. Observasi ini saya lakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, di mana anak ini sangat aktif dan selalu ingin memegang dengan benda yang ada di sekitarnya. Contohnya itu ada kucing, dia selalu kejar-kejaran dengan kucing itu dan gemas sekali dengan kucing itu. Dia juga selalu meniru gaya-gaya film seperti film Ultraman dan menirukan bahasa dari film Upin Ipin.
dia ketika disuruh dia langsung berangkat, dan dia itu tahu apa yang disuruhnya. Contohnya suruh mengambilkan air putih, dia mengerti, dia langsung mengambilkan air putih. Kebetulan dia itu tinggal bersama nenek dan kakeknya, dan kalau siang ayah dan ibunya itu berangkat sekolah mengajar, dan ketika siang hari ketika ibunya sudah pulang, dia mengatakan ibu sudah berangkat, padahal itu ibunya sudah pulang, maksudnya itu ibu sudah pulang. Dan dia juga sering menceritakan kegiatannya sehari-hari. Contohnya dia itu mengucapkan kata lebih terus mercon padang sama bang api. Maksudnya itu kata tadi menyalakan petasan yang menyala terang dan kembang api. Terus memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hasil observasi yang saya lakukan terhadap pemerolehan fonologi, pemerolehan sintaksis, pemerolehan semantik pada 3 anak tersebut. Yang pertama itu analisis terhadap anak yang berusia 2 tahun lebih 1 bulan. Pemerolehan fonologi pada usia 2 tahun yaitu tahap 2 kata, di mana anak ini masih pada masa ini kosakata gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan 2 kata atau lebih dalam berbicara. Apa yang dikatakan itu hanya yang penting-penting saja, seperti kata benda, sifat, dan kata kerja. Sedangkan di lapangan, anak yang pertama ini pada pemerolehan fonologinya belum sesuai, karena si anak belum terlalu bercerita dengan sendirinya. Dia hanya bercerita ketika ditanyai oleh seseorang. Terus pada pemerolehan sintaksis pada anak usia 2 tahun, pada masa ini kalimat 1 kata atau holofrasa yang berlangsung pada usia 1 tahun sampai 2 tahun, di mana masa ini anak hanya mengucapkan maksud yang terkandung dalam pikiran dan hatinya dengan mengucapkan sebuah kata karena keterbatasan kemampuan secara fisik. Dengan pengamatan yang dilakukan pada anak yang pertama ini, pemerolehan sintaksisnya itu sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini ingin minum, anak ini mengatakan minum susu, dan ketika ditanyai oleh ibunya ketika dia akan pergi, dia menjawab bahasa Allah. Ketika saya bertanya kepada orang tuanya, memang si anak kecil ini sering diajak pergi, tetapi waktu itu tidak untuk beli lauk makanan. Pada pemerolehan semantik pada anak usia 2 tahun, yaitu tahap generalisasi berlebihan 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Jadi pada anak ini dimaksud dengan UU itu adalah hewan ayam, dan Kusmayong adalah seekor kucing. Untuk analisis kepada anak yang kedua, yaitu yang berusia 2 tahun lebih 2 bulan, pada pemerolehan fonologinya itu cukup sesuai karena anak ini sering berceloteh dan bercerita dengan sendirinya. Itu lebih pada pemerolehan fonologi ini, yang anak yang kedua ini lebih cepat lebih baik daripada pada anak yang pertama itu. Untuk pemerolehan sintaksis pada anak yang kedua ini, yaitu mengenai pemerolehan sintaksisnya cukup sesuai dengan teori. Sebagai contoh, si anak meminta makan dengan lauk ayam geprek. Anak ini mengucapkan mie ayam pepek, itu artinya anak ini meminta makan menggunakan lauk ayam geprek.
Untuk pemerolehan semantik pada anak yang kedua ini yaitu generasi berlebihan. Contohnya ketika ditanya ketika dia makan ikan, dia menjawab dengan ikan paus padahal dia memakan ikan lele. Selalu ketika dia makan ikan, ketika ditanya, dia selalu menjawabnya dengan ikan paus. Untuk analisis terhadap anak yang ketiga, yaitu pada usia 3 tahun. Pemerolehan penalti pada usia 3 tahun yaitu tahap penggabungan fisik. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-5 tahun ini, anak mulai lebih panjang dan tuturannya bahasa lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan satu atau dua kata, melainkan lebih dari 2 kata. Pada pemerolehan kronologi ini, yang anak ketiga ini memang sudah sesuai dengan teori. Contohnya ketika anak ini mengatakan kata tadi macam si nimbuli macam badang-badang kalau mengerti, itu tuturannya lebih panjang dan bahasanya lebih teratur. Pada pemerolehan sintaksis pada anak usia 3 tahun yaitu masa konstruksi sederhana dan kompleks yang berlangsung waktu anak berusia 3-5 tahun. Masa ini anak mulai dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan berangsur-angsur menjadi kalimat kompleks. Pada pemerolehan sintaksis ini yaitu dengan pemerolehan bahasa terhadap anak yang ketiga ini, dalam bahasanya sedikit masih belum sesuai dengan seperti mengatakan ibu sudah berangkat. Yang dimaksud itu adalah ibu sudah pulang dari sekolah. Ketika dia mengucapkan mainan, dia mengucapkan minan. Untuk pemerolehan semantik pada anak usia 3 tahun, yaitu pada tahap ini anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Pada mulanya proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasikan secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh anak-anak. Umpamanya saat anaknya berusia 3 tahun ini mengatakan hewan yang berkaki 4 itu adalah sapi semua, tapi ketika diberitahu bahwa tidak semua hewan berkaki 4 itu namanya sapi, maka dia akan mengerti. Oke, mungkin cukup sekian laporan hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.